آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والختم السبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها من لدني والمشروب الهنيء يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطفو بأن طعنا والطاعون وسائر أنواع بلاء يكون يا الله يا من أمر بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين صلاة تفرج بها من أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ننال بسر حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجماعتنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa bermuajahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melanjutkan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hari ini kita akan membahas kaifiyah atau tata cara berwudu ya. Tata cara berwudu itu seperti apa, ternyata Imam Al-Ghazali itu lebih mendalam dan lebih mendetail. Ada hal-hal yang mungkin belum pernah kita lakukan, tapi di situ ternyata ada panduan yang dilakukan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan barokah dari pengajian ini mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh dan mudah-mudahan kita terus orang-orang yang disebut dengan ahlul wudu, orang yang senantiasa menjaga wudu. Karena salah satu ciri khas orang yang menjaga wudu nanti wajahnya itu punya cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW lebih mudah mengenali orang-orang yang wajahnya itu penuh dengan cahaya. Dan sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkontribusi besar terhadap proses pembangunan Nurul Hikam, dan insya Allah malam ini kita mulai dan insya Allah keberkahan akan kembali kepada Bapak Ibu, baik itu sumur yang telah digunakan, kemudian ada juga granit dan sebagainya, itu tidak lepas dari kontribusi Bapak Ibu yang insya Allah kemanfaatannya itu dunia dan akhirat. Dan Bapak Ibu yang mau ikut ngaji nanti malam bisa saya share linknya, dan hari-hari berikutnya juga demikian. Malam insya Allah habis sholat tarawih ya, habis sholat tarawih itu ada pengajian secara online dan hybrid ya, khususnya untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk mendapatkan keberkahan sebanyak-banyak bulan suci Ramadan, yang sebagian besar para ulama terdahulu itu memang mengkaji kitab hadis, yaitu kitab hadis Sahih Muslim. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat jasmani rohani, panjang umur, berkah usia, berkah keluarga, berkah ilmu, dan insya Allah berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Di sini kaifiyatul wudu, tata cara berwudu. Nah, urutan setelah usai hajat ya. Ada urutannya setelah melaksanakan, kemarin kita akan membahas tentang qada'il hajat. Setelah orang melaksanakan
atau siapapun di antara kita dari WC atau di WC atau ke toilet setelah qada'il hajat, buang hajat, hajat kecil atau besar, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ternyata Imam Al-Ghazali itu punya tata cara yang semuanya itu bersumber kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja tata caranya? Nah, pertama yaitu memakai siwak. Jadi kalau kita di kamar mandi, ya, itu setelah qadal hajat itu siwakan dulu. Siwak, kenapa menggunakan siwak? Nah, karena zaman dulu tidak ada sikat gigi. Karena esensi dari siwak itu adalah membersihkan gigi dari berbagai kotoran gigi agar supaya tidak bau. Itu esensinya. Adapun alatnya itu bisa menggunakan sikat gigi. Ya, kemudian bisa menggunakan Pepsodent, siwak F, apalagi Sensodyne, apa saja yang tentunya yang bagus dan sesuai untuk gigi kita. Itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah sikat gigi selesai, berikutnya apa? Berikutnya adalah membaca Bismillah, membaca Bismillah, duduk, ya, kemudian membaca doa. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan dan berdoa. Jadi ini urutan ya, urutan ketika kita akan wudhu. Ini belum wudhu ini. Jadi belum wudhu itu urutannya seperti itu. Biasanya orang kalau ke kamar mandi itu, khususnya sebelum subuh itu kan setor dulu, ya, bersihkan dulu, istibra. Ya. Kemudian setelah qada'il hajat, hajat besar dan hajat kecil, kemarin kita dianjurkan namanya tanahnuh. Ya. Itu supaya semuanya itu tuntas, kemudian bersikat gigi terlebih dahulu. Setelah terasa bersih, ya kemudian baca Bismillah dengan duduk. Kalau ada tempat duduknya, ada tempat duduk ya. Kalau tidak ada ya berarti tidak duduk. Tapi kalau orang tua itu biasanya tempat wudhunya itu ada duduknya. Kemudian setelah duduk membaca doa, dan kemudian sudah membaca doa ada lagi membasuh tangan. Jadi tangannya itu dibasuh diginikan. Nah, kemudian berdoa. Nah itu jadi bukan segini tapi tangannya itu di di sela-sela jari itu. Nah begitu. Nah itu urutannya. Setelah itu berdoa. Nah hari ini kita akan membahas secara urutan dan juga doa-doa yang harus kita tidak harus sayugjanya kita baca. Nah, bisa kita lihat berikutnya. Nah, ini keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti berwudu ya. Walam yuro. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharijan minal ghad illa tawaddu'a. Walam yuro, tidaklah terlihat ya. Kalau walam yuro, tidaklah terlihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharijan minal ghaiti, ya, orang yang keluar dari tempat tempat toilet atau habis qadal hajat, illa tawaddo'a, tidaklah keluar Rasulullah SAW dari membuang hajat besar kecuali terlihat telah bersuci. Jadi berarti ini sifatnya umum, artinya apa? Tidak harus akan melaksanakan sholat. Jadi kita setelah membaca ini akhirnya mengerti ternyata Nabi itu kalau sudah udah usai buang hajatnya, begitu keluar Nabi itu kelihatan sudah bersuci. Ya, tentu saja yang melihat itu adalah para sahabat. Bagaimana tandanya? Wajahnya pasti basah. Ya, terlihat wajahnya basah. Illa tawadda, kecuali telah bersuci. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam sabdanya, la yuhafid
La yuhafidhu 'alal wudu' illa muslim. La yuhafidhu, tidaklah ya, tidaklah akan memelihara kesuciannya kecuali orang-orang Islam. Ya, di sini tidaklah akan memelihara kesuciannya kecuali seorang muslim, dan Nabi termasuk orang atau salah satu yang mencontohkan kepada sahabatnya, dan ini menjadi panutan kita semua, selalu menjaga wudhu. Jadi Nabi itu likulli sholatin, tiap-tiap sholat itu yujaddidu al-wudhu. Tiap mau sholat Nabi itu menjaga wudhunya. Jadi tidak apa ya, tidak seperti kita wudhu sekali untuk sholat 2 kali sampai 4 kali. Nah, tapi memang nggak apa-apa, misalkan musim dingin ya, musim dingin kita itu habis sholat zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, kok nggak batal, nggak wudhu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW setiap akan melaksanakan sholat walaupun sudah batal, ya itu pasti memulai wudhu lagi. Namanya itu yujaddidu al wudhu. Makanya wajah Nabi itu glowing banget karena memang air yang beliau gunakan untuk membasuh mukanya bukan hanya ketika ketika akan melaksanakan sholat. Nah di sini la yuhafidhu, ya, la yuhafidhu, tidaklah memelihara, la yuhafidhu, tidaklah memelihara pada wudhu kecuali seorang muslim. Maka kita kalau bisa itu begitu keluar dari kamar mandi dan memungkinkan untuk bersuci di dalamnya, maka bersucilah. Nah, saya punya buyut dulu itu. Waktu itu masih saya kecil, mungkin masih usia 7 tahun. Beliau itu bilangnya, nah kalau ketemu air wudhu ya, saya waktu itu nggak ngerti. Pokoknya kalau ketemu air itu disuruh wudhu. Pokoknya kalau ketemu air wudhu. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang berusaha seperti itu. Apalagi di kitab-kitab klasik termasuk kitab ta'lim itu, kalau kita mau belajar hendaknya sudah bersuci, karena transformasi ilmu dari seorang guru ke murid itu, kalau murid itu dalam keadaan suci itu lebih mudah dan lebih melekat. Nah, itu transformasi ilmu. Kemudian termasuk Imam Bukhari itu kalau mau menulis satu hadis itu bersuci dulu. Jadi begitu banyak kisah para ulama, ya, orang-orang yang soleh itu selalu menjaga wudhunya. Karena dengan kondisi wudhu itu dalam keadaan suci, maka proses hidupnya itu lebih enak daripada tidak berwudhu. Dan ini saya sampaikan kepada siapapun, termasuk mahasiswa saya yang belajar, pokoknya di rumah, di kelas itu harus sudah punya wudhu. Nah, kita awali baca Al-Quran 10 sampai 15 menit. Nah, itu sudah saya tradisikan ya. Masalah wudhu atau tidak, yang penting saya sampaikan, dan saya menyampaikan bukan hanya kalimat yang saya sampaikan, tapi saya mencontohkan sejak dulu. Karena kalau kita membaca kitab Al-Hikam, kita tidak akan bisa menerangi seseorang kecuali kita sudah punya cahaya, dan kita tidak akan bisa mengajak kalau kita belum melaksanakan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah ya, khususnya kalau mau tidur itu juga termasuk sudah dalam keadaan suci, karena tidur dalam keadaan suci itu insya Allah di bahasa Jawanya dikeloni malaikat ya, dipeluk malaikat hingga subuh ya, dipeluk hingga subuh. Nih, walam yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijan minal ghaid illa tawaddu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidhu al-wudu illa muslim. Rawahu Ibnu Majah. Terus kita lanjutkan. Nah, ini yang maka wayam bagi ayyabtadiya bisiwak, wayam bagilan sayukjanya andaknya ayyabtadiya mengawalinya ya, orang ya kita bisiwaki dengan siwak. Jadi setelah
setelah kita melaksanakan qada'il hajat itu bersiwak terlebih dahulu, setelah bersuci bersiwak terlebih dahulu. Agar apa? Agar tentu saja bersih ya. Apalagi yang suka makan bawang, ya, bawang merah atau bawang putih atau sebangsanya lah. Karena mau tidak mau mulut yang tidak enak itu akan mengganggu orang lain, khususnya ketika di masjid. Di masjid dan Nabi tidak makan bawang putih atau bawang merah, tetapi Nabi tidak mengharamkannya, tapi sifatnya itu makruh. Ya. Kalau perlu mandi, ya, karena dengan mandi maka tubuhnya fresh dan bersih, sehingga samping kita tidak tersiksa. Nah, karena menyiksa orang lain itu hukumnya zalim ya. Menyiksa itu tidak harus dengan lisannya. Bahwa kita tidak enak itu kan tetangga kita tersiksa. Bahwa betul-betul tersiksa. Makanya Nabi itu selalu harum. Ya. Nabi itu selalu harum. Nabi Muhammad SAW selalu harum, selalu wangi, ya rapi. Ya, itu yang menyisiri rambutnya itu istrinya sendiri ya. Jadi Rasulullah SAW itu yang menyisiri rambutnya istrinya, kemudian yang menaburkan wewangian pada jenggotnya, kemudian yang kalau zaman sekarang itu kira-kira luluran ya, itu menaburi tubuhnya itu ya istrinya sendiri, wangi. Makanya Nabi itu selalu wangi, dan Nabi itu paling suka wangian, sehingga Nabi itu kalau ada orang misalkan bawa parfum, parfum itu kemudian mau dioleskan, itu nggak menolak itu. Dan itu menjadi tradisi di berbagai daerah, termasuk di masjid-masjid dan khususnya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Biasanya kita mau sholat, ada samping kita itu membawa parfum kemudian dioleskan. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi itu juga dilakukan oleh para sahabat dan juga para ulama hingga sekarang, dan tradisi itu tetap berjalan hingga sekarang. Makanya selalu Nabi itu wangi, rapi, dan baunya itu segar, sehingga orang yang di sampingnya itu selalu betah. Nah, jangan sampai kita itu tidak betah dengan kondisi yang tidak nyaman. Maka salah satunya yang menjadi penyebab adalah mulut itu harus bersiwak. Tapi kalau tidak siwakan gimana? Ya nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Hanya saja ya menyiksa samping kanan kiri. Bayangkan kita sholat, kemudian kanan dan kiri kita itu sambil menahan atau hidungnya itu tidak betah, itu kan bisa pingsan bukan karena apa, karena sampingnya itu tidak sikat gigi. Maka di sini wayam bagi ayyabda bisiwaki, ya, dengan siwak. Apakah harus pakai harus siwak yang di Arab itu? Tidak ya. Ya, karena esensinya itu sebenarnya membersihkan mulut dari berbagai jenis kuman ya, atau jenis apalah yang membuat mulut kita itu tidak dan tidak sehat. Kalau di Arab iya, mungkin zaman Nabi itu mungkin iya, karena zaman Nabi itu semuanya menggunakan siwak. Siwak itu kayu ya, kayu yang mungkin Bapak Ibu tahu, kalau kita di Masjidil Haram, di depan masjid-masjid itu di samping-samping itu ada orang jualan. Namanya itu kayu iroki ya, kayu iroki. Itu ada caranya. Beli itu biasanya 3 real atau 4 real atau 5 real. Itu yang panjangnya itu misalkan ada berapa senti itu. Ya ada 5 atau 6 senti. Itu yang masih basah. Kemudian ujungnya itu ditipisin dengan pisau, itu kemudian kita gigit ya, kita gigit untuk membersihkan. Itu manfaatnya sangat besar. Itu besar banget manfaatnya. Nah, kalau kita melakukan itu dan karena cinta kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah siwakan. Tetapi perlu diikat dan perlu diperhatikan, yang dijual di Indonesia itu rata-rata itu sudah lama, mungkin sudah ribuan tahun lah, kira-kira begitu bahasanya anak-anak itu. Jadi di Arab itu kan jualan siwak, tapi siwaknya itu sudah kalau kering dimasukkan ke air lagi biar kelihatan basah. Ya, kemudian dibawa ke Indonesia, dibagi-bagikan, kemudian dipakai, dan itu sampai bertahun-tahun nggak ganti-ganti, itu kan bisa jadi masalah itu.
Tapi yang paling bagus adalah siwak, ya, siwak yang betul-betul masih fresh, tapi memang harganya mahal. Nah, dan tidak bertahan lama, 2 hari 3 hari itu sudah kering, mungkin 4 hari itu kering. Kecuali pulang dari Mekah beli, kemudian taruh di apa namanya kulkas, itu bisa bertahan lama. Maka itu hukumnya sunnah ya. Kalau kita menggunakan siwak hukumnya sunnah. Kata Rasulullah SAW, laula an asyukku ala ummati. Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, aku perintahkan untuk menggunakan siwak setiap akan melaksanakan sholat. Nah, ini seandainya tidak memberatkan. Tentu saja hadis ini kalau diterapkan di Indonesia ya pasti berat. Karena apa? Untuk mencari siwak itu kan juga masa ya susah kan, harus ke Mekah dulu. Bayangkan harus ke Mekah dulu, orang desa itu ke Mekah itu setahun sekali nggak mungkin. Masa mau pakai siwakan itu nunggu seumur hidup sekali. Ya minimal pernah siwakan lah pakai pakai siwak F itu. Tapi hadis ini laula an asyukon, seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, pasti aku akan perintahkan menggunakan siwak setelah setiap akan melaksanakan sholat. Dan ini urutannya juga seperti wayam bagi ayat tadi siwak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu, ya, salatu ala athari siwakin." Di sini ini hadis yang top nih. Salatu ala athari siwakin afdal min khamsi wa sab'ina salatan bi ghairi siwak. Salat dengan menggunakan siwak, bukan salat menggunakan, salat dalam keadaan sudah bersiwak ya. Salat yang didirikan setiap umat Islam dalam kondisi sudah bersiwak, nilainya nilainya 75 kali lipat daripada sholat yang dilakukan tanpa diawali dengan bersiwak. Ini bisa dibayangkan sampai seperti itu. Betapa Nabi itu menjaga sekitar kita agar tidak terganggu dengan mulut kita. Karena memang apa risih ya, ya risih lah. Dan itu kalau kita di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi itu akan terasa. Kalau orang Indonesia kan rata-rata bersih-bersih ya, bersih, kemudian di samping bersih itu menjaga kebersihan. Itu kalau orang Arab, orang Pakistan, orang India, orang Mesir, wah itu, wah apa namanya, uh, apa ya bahasa saya itu, habis makan bawang, gitu, makan itu baunya itu, masya Allah itu begitu takbiratul ihram Allahu Akbar itu bajunya besar itu langsung kanan kirinya itu langsung menahan nafas itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang tradisi di sana, tradisi di Arab itu memang jarang mandi kan memang. Jarang mandi, kemudian makanannya dikonsumsi makanan bawang dan lain sebagainya. Dan Nabi memakruhkan, tapi ternyata mereka suka. Kalau orang Indonesia kan bawang goreng kan, jadi baunya itu tidak begitu menyengat lah. Tapi kalau orang Arab itu bawang masih mentah itu, bawang bombay itu. Ya, itu dimakan itu sama. Itu kita ngelihat saja baunya luar biasa menyengat, apalagi setelah makan berangkat sholat ke Masjidil Haram. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, berangkat tangannya sambil bau, kemudian belum sikat gigi, hanya berkumur dan lain sebagainya. Itu kan pasti mengganggu. Sehingga kalau kita membaca hadis ini itu ada sebuah nilai yang sangat tinggi. Betapa Nabi itu menjaga kebersihan. Dan untuk ini orang Indonesia insya Allah sudah dapat pahala karena setiap akan melaksanakan sholat itu sudah tahu bagaimana yang harus dikerjakan. Sikat gigi terlebih dahulu, kemudian pakai baju yang bagus, bersih, ya, dipastikan itu tidak mengganggu tetangga sebelah kanan kiri ketika sholat, wangi, bajunya juga wangi, putih, pakai sarung, pakai peci. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh orang tua kita. Nah, kalau ke masjid pakai baju ini, ya sikat gigi terlebih dahulu, ya itu sudah diajarkan oleh orang tua. Kadang nenek kepada cucunya berangkat ke masjid, anaknya itu bersih, wangi. Nah, itu kan betapa bagusnya sunnah Nabi yang telah diajarkan oleh orang tua kita, walaupun orang tua kita itu belum pernah membaca hadisnya, tapi sudah melaksanakannya. Nah, itu.
Jadi insya Allah orang yang sholat dalam kondisi bersiwak, ya, dalam kondisi bersih, ya, itu disebutkan sholatun ala istri siwakin, sholat dalam kondisi bersih mulutnya yang sudah bersiwak, afdol, lebih utama nilainya min khamsi wa sab'ina sholat bi ghairi siwak. Insya Allah kita sudah termasuk seperti itu, ya, mendapatkan pahala karena kita istiqomah membersihkan mulut kita dari berbagai kotoran. Apalagi menggunakan siwak yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kita tidak menggunakan pun tidak apa-apa. Yang penting kita kiaskan, ya, kita analogikan, kita ilustrasikan, kita menggunakan namanya odol, ya, odol apa saja. Yang penting odol yang fungsinya untuk membersihkan gigi. Nah, setelah itu, ya, summa yajlis, kemudian duduk, lil wudu, persiapan wudu, ya, duduk untuk persiapan duduk, baru kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidaklah sempurna orang yang berwudu tapi tidak membaca bismillah, tapi tetap sah. Ya, tetap sah. Tidaklah sempurna orang yang berwudu namun tidak membaca bismillah. Duduk, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian memulai wudu. Nah, kita ini umumnya itu kadang tidak seperti ini, baru datang langsung biur langsung. Nah, seperti itu. Maka kalau kita melihat urutan seperti ini, siwak, bersihkan mulutnya, kemudian duduk, setelah duduk kemudian ditata duduknya dengan baik, ya. Setelah ditata duduknya dengan baik, ada para ulama dulu itu menghadap kiblat duduknya, ya. Setelah menghadap kiblat kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita kaji di kitab Al-Hikam, hati kita berkata, Masya, terima kasih ya Allah, takdirkan aku bisa berwudu, bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi wudu itu rasanya senang gitu, rasanya apa, wudu itu bukan tersiksa hati kita, tapi senang, bahagia gitu. Ya Allah, aku bisa berwudu, bisa duduk, bisa mencintai, bisa mencontoh baginda Rasulullah SAW. Ya, betapa senangnya orang mukmin bisa berwudu karena ada teladannya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Jangan terbalik. Waduh, wudu lagi, saya baru merokok. Dengar adzan itu langsung Allahu Akbar. Aduh, nah, jadi dengar adzan itu bukan alhamdulillah. Aduh, ya, aduh kan. Tapi kita enggak, alhamdulillah, dengar adzan, terus kemudian siap-siap melaksanakan sholat, ke kamar mandi, kemudian membasuh tangan dengan baik dan benar, kemudian baca bismillah, duduk, ya, dengan duduk kemudian kita mulai, ya, mulai bersuci. Ini belum berwudu loh, ini belum berwudu. Jadi kita dianjurkan baca bismillah, ya. Kenapa, ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yusammillah wa yaqulu. Ada doanya. Setelah baca bismillah, ya, doa setelah membasuh kedua tangan. Ada, ya. Jadi sebelum membasuh tangan dan setelahnya itu ada doanya. Ya. Apa doanya? Wa yaqulu a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabb la yahdurun. Doa, ya, doa sebelum membasuh tangan, ya, setelah baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bika, ya, a'udzu bika a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Nah, artinya apa? Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, ya, doanya gini, a'udzubika, aku memohon kepadamu ya Allah, memohon perlindungan, ya, dari apa? Min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan jenis setan. Wa a'udzubika,
Wa bika Rabbi ayyahdurun, dan aku memohon kepadamu, ya, berlindung kepadamu wahai Tuhanku dari munculnya tipu daya mereka. Apa? Kadang itu muncul sewas-was. Nah, agar supaya kita ini tidak was-was. Misalkan saya sudah suci apa enggak ini ya? Saya itu muncul was-was. Jadi ini doanya Allahumma, ya, biasanya awal dengan Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan. Tapi di teks ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu sebelum membasuh tangan, ya. Habis baca bismillah. Apa ruwet? Ya nggak ruwet kalau kita melakukan, nggak ruwet. Ini kalau kita ingin namanya itu isbaghul wudu. Kemarin awal-awal saya sampaikan, barang siapa man tawaddu'a fa ahsana wudu'a, man asbaghu al wudu, siapa yang menyempurnakan wudu, yaitu insya Allah yang nilainya itu bisa melepur dosa-dosa, ya doa apa wudu seperti ini, ya. Kemudian kita lanjutkan. Baru kemudian membasuh kedua tangan disertai dengan doa. Tsumma yaghsilu yadayhi thalathan, membasuh tangan 3 kali. Ini bukan mengusap, ya. Berarti membasuh itu tangannya disiram dengan air. Ini. Itu kalau pancuran, ya, kalau pancuran. Kalau bukan pancuran, kalau dulu itu kan jeding, apa namanya? Dulu itu kan nggak pancuran, tapi di berbagai wilayah Nusantara Indonesia itu di apa namanya, di pondok pesantren itu biasanya ada gentong, ya, zaman dulu. Gentong, kemudian gentongnya itu diisi dengan air, kemudian ada lubangnya, dipastikan bahwa air itu akan mengalir pada tangan kita. Itu zaman dulu. Kemudian di pesantren-pesantren itu bukan gentong, tapi mereka itu kayak kolam, karena yang wudhu itu jumlahnya banyak, ya. Biasanya pondok-pondok zaman dulu itu pasti di pinggirnya itu ada sungai, dan memudahkan untuk mandi, memudahkan untuk bersuci, memudahkan untuk membasuh apa namanya, apa saja, untuk membersihkan apa namanya itu baju, mencuci zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak lagi, ya, dan dunianya sudah berbeda. Maka di sini ada doanya setelah itu summa yaghsilu yadayhi thalathan, kemudian basuh kedua tangannya 3 kali. Itu qabla ayyadkhulha, sebelum memasukkan pada bejana. Nah, berarti zaman dulu itu memang bejana. Kalau sekarang itu pancuran. Wa yaqulu, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka al-yum. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku. Allahumma inni as'aluka al-yumna, ya Allah, sesungguhnya aku, ya, memohon kepadamu keberuntungan dan keberkahan, wal barakah. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minas syu'mi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan keberuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari kesialan dan kebinasaan. Kesialan dan kebinasaan. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ini padahal belum wudu. Ternyata Imam Al-Ghazali, makanya Imam Al-Ghazali itu menyebut di awal itu asrarut toharo, rahasia bersuci. Ternyata wudu yang kita lakukan itu standar, ya, standar. Kan kita apa namanya, setelah baca bismillah kan nggak pernah doa, kadang juga lupa nggak baca bismillah. Setelah itu sebelum membasuh tangan, sebelum masukkan air itu ternyata ada doanya, yaitu Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah wa a'udzubika minas su'umi wal halaka. Itu ada doanya. Tapi kalau selama ini kita tidak hafal, ya nggak apa-apa, memang itu tidak harus. Tidak harus. Biasanya kalau sudah tingkatan apa namanya, para ulama itu hal-hal yang kecil begini tuh diperhatikan.
apa, hal-hal yang betul-betul sangat sangat kecil itu betul-betul diperhatikan. Karena memang mereka, para ulama itu ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengerti nanti bisa meniru. Nah, dan pernah saya sampaikan kalau kita mau meniru itu dalam hati kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah karena bisa meniru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu ya, yang kecil ini justru menjadi istiqomah dan justru mengantarkan kita untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena kelihatannya nggak penting tapi betul begitu luar biasa. Dan kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau istiqomah jelas itu salah satu tanda orang untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya ini tsumma yaghsilu yadayhi thalathan qabla an yadkhulaha al-ina'a wa yaqul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasy wal halaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu keberuntungan dan keberkahan, dan aku memohon berlindung kepadamu minas su'mi, dari kesialan dan kebinasaan. Dan mudah-mudahan manfaat dan barokah. Saya kembalikan waktunya kepada Kang Hasan. Ya, oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz. Berarti bahasan kita pagi ini adalah sudah masuk ke tahapan berwudu ya Ustaz ya? Ya. Masuk ke membasuh dua tangan dan berdoa. Baik Bapak Ibu, meskipun mungkin dari sekian kajian Bapak Ibu pernah mengikuti ya kajian-kajian tentang bagaimana tata cara berwudu yang baik. Pagi ini tentu saja kita tidak bosan untuk terus memperbaiki amal sholat kita dengan cara memperbaiki wudhu kita. Karena seringkali orang ya hanya fokus, ada yang hanya fokus memperbaiki tata cara sholatnya, sementara wudhunya tidak diperhatikan. Padahal yang sangat fundamental adalah kalau sholatnya mau baik, maka wudhunya dulu diperbaiki. Dan ini adalah bahasan-bahasan yang sangat penting bagi Bapak Ibu yang kalau sholat kita ingin diterima, maka kita harus benar dan sah terlebih dahulu tata cara bersuci termasuk wudhunya ya. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan boleh langsung diposting di kolom chat. Saya mengawali nih Ustadz, apakah secara kontekstual, sekarang kan dulu kan orang bersuci tayamum itu kan masih menggunakan dengan batu gitu ya, dan siwak itu. Nah sekarang kan sudah ada tisu misalnya ya, sudah ada pasta gigi. Nah itu apakah ada orang yang mempertahankan tetap dia bersiwak ya harus bentuknya siwak gitu, kayu siwak. Tapi juga ada yang orang ya kalau di zaman sekarang kan konteksnya kita sudah punya pasta gigi atau punya tisu untuk bersuci. Itu bolehkah memiliki pemahaman seperti itu, San? Terima kasih. Esensi dari siwakan itu kan berarti tidak harus menggunakan siwak. Nah, ya, tidak harus menggunakan siwak yang dari kayu iraqi. Pasta gigi apa saja. Yang terpenting pasta gigi itu yang berfungsi untuk membersihkan ya. Tetapi kalau bisa yang sudah umum, yang betul-betul cocok, jangan sampai pasta gigi itu justru tidak sesuai dengan apa namanya membahayakan gigi, tapi tentu saja tidak ada ya. Tentu saja tidak ada. Intinya itu pakai apa saja yang terpenting itu membersihkan ya agar tidak bau, karena ketika bau itu menggoda samping kanan kiri sehingga menjadikan sholat itu tidak khusyuk. Oke, baik. Kemudian Ustaz membaca doa ketika berada di kamar mandi itu tata caranya seperti apa? Mengingat mungkin beberapa pemahaman kalimat-kalimat tauhid itu kan tidak dibaca pada saat di kamar mandi, Ustaz. Ya.
Kalau tempat wudhu itu mestinya beda. Tapi karena tidak semua orang itu punya rumah yang besar, jadi doa itu tidak harus kita ucapkan dengan keras ya. Doa itu tidak harus kita ucapkan dengan keras. Maka dalam hati kita cukup berdoa kalau itu di tempat-tempat yang misalkan toilet ya seperti itu. Ya, kalau di Masjidil Haram misalkan masjid-masjid besar yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat, biasanya antara tempat wudhunya dan toiletnya itu pasti berbeda ya, pasti berbeda. Tapi kalau di rumahnya masing-masing ya, di rumahnya masing-masing itu kalau bisa ya doanya itu tidak harus terucap dengan keras, tapi di batin saja itu sudah cukup ya. Makanya ini sifatnya tidak wajib ya, tidak wajib. Nah, tapi kalau betul-betul bisa melaksanakan, itu berarti kita telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, Ustaz. Kemudian kalau bertawaf batal, apakah boleh berwudu dengan air seadanya yang ada spray gitu, Ustaz? Kalau biasa bapak atau ibu itu membawa spray air ya, itu boleh menggunakan pakai spray air itu nggak, Ustaz? Kalau pada saat tawaf? Boleh. Yang terpenting spray itu bisa meratakan air pada bagian-bagian yang akan kita basuh. Muka, kemudian kedua tangan, sebagian dari kepala atau telinga itu, tapi telinga hukumnya sunnah. Ya, kemudian kaki. Nah, saya pernah mencoba tapi nggak terasa itu airnya. Saya pernah mencoba itu, oh ini airnya nggak terasa ini. Jadi kayak apa namanya? Ya kayak bukan wudhu. Saya pernah mencoba. Jadi saya semprotkan pada muka saya, ini nggak bukan kelihatan wudhu. Maka akhirnya saya pakai alternatif satu apa namanya botol aqua itu sudah cukup. Bahkan nggak sampai habis. Jadi yang penting satu kali wajah kita itu rata dengan air, kemudian yang kedua itu tiga tangan, kemudian sebagian itu ternyata nggak habis satu botol itu. Itu saya lakukan tatkala haji kemarin, begitu turun dari bandara itu kan harus nunggu sampai berjam-jam menjelang subuh itu nggak ada nggak ada penyelesaian tentang keberangkatan mulai jam berapa, maka saat itu saya sampaikan untuk berwudhu minimalis. Ya, kan di situ banyak air yang dibagikan, maka turun kemudian dibasuh mukanya, tangannya, dan ternyata bisa. Nah, pada saat itu saya mencoba air spray itu, ini bukan wudhu ini, karena airnya menguap kan, airnya itu ternyata tidak sampai ke wajah kita, tapi airnya itu lebih pada menguap. Karena terlalu lembut, disemprotkan terlalu lembut. Sehingga tidak merasa wajah kita itu basah dengan air. Ya kayak embun pagi itu kayaknya. Akhirnya saya punya alternatif seperti itu. Dan kalau bisa memang ya demikian. Yang kedua saya menaik Jabal Nur. Jabal Nur karena Jabal Nur itu tinggi, maka saya menggunakan 2 botol air aqua, satu untuk saya minum, satu untuk saya gunakan wudhu. Sampai di atas saya wudhu 1 botol air itu cukup. Dan lebih. Lebih, pokoknya tidak sampai habis lah air 1 botol yang tanggung itu. Ya, demikian. Baik. 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Apakah ada doa untuk supaya tidak sering buang angin setelah wudhu, Ustadz? Nah, itu kalau doanya gimana? Saya nggak pernah mendengarkan atau baca doanya. Yang jelas semakin sering berwudu itu semakin glowing ya, gitu aja. Jadi kalau kita melihat positifnya, semakin sering wudu itu berarti barokah, bahwa wajah kita itu akan semakin sehat, wajah kita itu akan semakin mengeluarkan aura. Maka kalau kita melihat kajian kitab Al-Hikam, itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat itu sebagai
siksaan, tapi lihatlah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara jadi akhirnya kita rubah cara pandang kita, cara berpikir kita. Kalau kita misalkan sering kamar mandi, itu berapa kali kita berwudu dalam sehari. Kemudian berapa banyak dosa yang kita rontokkan dan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Karena setiap tetes itu akan menjadi malaikat. Nah, kalau kita melihat seperti itu kan anugerah. Ya, kalau kita melihat sisi positifnya kan, oh ini tidak semua orang diberikan anugerah seperti ini. Berarti semakin sering kentut akan semakin banyak pahala. Makanya kalau kentut di tempat yang umum gitu saja, jadi mengganggu temannya. Makanya sering wudhu itu, para ulama terdahulu itu sedikit-sedikit wudhu, dikit-dikit wudhu. Karena tahu bagaimana dahsyatnya wudhu. Jadi kita harus merubah cara pandang saja. Kalau doanya nggak ada, nanti kalau berdoa nggak kentut sampai seminggu, bahaya. Ya. Atau nawaitu kurangi rujaki ya, yang Bapak Ibu yang suka makan rujak, ya, makan telur dikurangi. Oke, terakhir Ustadz, ini sudah diwakili ya tadi bagaimana bersiwak dengan menggunakan sikat gigi tadi saya sudah sempat tanyakan. Oke, sebentar, ada pertanyaan terakhir ya. Izin tanya Ustadz, apakah wudhu kita batal apabila aurat kita terlihat oleh suami atau orang lain? Mohon penjelasannya. Tidak membatalkan ya. Ya, tidak membatalkan, misalkan auratnya terbuka. Yang batal itu keluar angin dari depan, belakang itu. Kemudian bersentuhan. Nah, itu sebagian saja itu mengatakan bersentuhan itu batal, sebagian lagi itu tidak berpendapat demikian. Tapi kalau bersentuhan kemudian keluar syahwatnya itu termasuk membatalkan. Jadi sekali lagi yang membatalkan itu bukan terlihat auratnya. Ya, itu tidak ada yang berpendapat satupun kalau auratnya terbuka itu batal, tidak ada. Kecuali suami istri auratnya kebuka terus dipegang, itu sangat batal sekali. Itu usil biasanya suaminya atau istrinya usil habis wudhu, kemudian itu mengusili istrinya atau suaminya itu supaya wudhu lagi, itu kan kadang itu. Ini bukan cerita tapi kadang terjadi. Ya. Baik Ustadz, izin satu pertanyaan lagi, nampaknya ini sangat penting. Kalau bayar kafarat dengan memberi makan 60 fakir miskin, apakah bisa dicicil Ustadz? Apakah harus sekaligus dalam pelaksanaannya? Ini KPR cicilan. Gimana Ustadz pelaksanaannya? Apakah boleh dicicil? Ya kalau bisa itu ya langsung saja, itu jumlahnya nggak banyak. Ya, jumlahnya juga nggak banyak. 60 itu kan nggak banyak itu. Kalau cicilan, wallah alam kalau cicilan seperti ini. Allah memberikan rezeki nggak pernah nyicil kok. Masa kita hanya bayar itu kok nyicil ya. Jadi Allah memberi kita itu tidak pernah nyicil ya. Misalkan Allah memberikan kita nikmat dari awal sampai akhir itu tidak pernah dicicil kan. Masa kita urusan-urusan seperti ini, cara hidup kita itu nggak kurang pas lah. Jadi Allah itu tidak pernah hitung-hitungan, tapi kadang kita hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih pada perasaan ya, perasaan ini pantas nggak kira-kira. Ya. Baik, beberapa pertanyaan sudah terwakili tadi Bapak Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini menambah wawasan, menambah keimanan, keilmuan kita. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Azim yang terus membina, ya, melakukan kajian-kajian sejak kajian Al-Hikam hingga Ihya Ulumuddin ya. Bapak Ibu, demikian sesi di pagi hari ini. Insya Allah besok kita ada kajian bersama Coach Iman Gehet Demansyah. Dan bagi Bapak Ibu yang masih kita masih memberikan atau masih membuka pendaftaran untuk
haji, baik haji furoda ataupun haji kuota. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak saudaranya, bagi jamaah haji yang ingin mereferensikan ISQ Tour sebagai Biro Perjalanan Haji dan Umroh, silakan boleh diajak dan menghubungi para travel konsultan kami, atau Bapak Ibu jika ada yang mau direferensikan, silakan ketik nomor kontak atau nama dan nomor kontak di kolom chat. Nanti para konsultan akan menghubungi Bapak Ibu. Insya Allah, kuatkan niat, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita mendaftar haji. Insya Allah pahalanya berlipat ganda ya. Terima kasih Ustadz. Sebelum kita berganti ke sesinya Pak Solihin, apakah sudah join? Kalau belum, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Oh, ini sudah hadir ya. Sepertinya sudah kelihatan nih, sebentar ya. Kita sapa terlebih dahulu sebelum nanti saya persilakan Ustadz Abdul Azim untuk membuka atau menutup kajian kita dengan doa ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada tema yang membuat penasaran. Ratusan ribu kuota batu, ini kuota batu ya, yang terdaftar di dalam antrian haji. Nah, boleh sedikit dijelaskan Pak Solin, kuota batu itu seperti apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu itu ternyata tidak hanya ada di kali, Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Batu juga ada di kuota haji ternyata. Namanya batu besar itu kan nggak bisa dipindahkan. Jadi nongkrong aja di situ. Sama itu di porsi haji juga sama. Jadi ratusan ribu datanya itu ternyata mereka nggak berangkat gitu. Nggak berangkat haji. Inilah yang menyebabkan akhirnya bisa jadi kan antrian jadi panjang, jadi lama. Nah, nanti kita bahas ya. Ini kan bentuk dari ketransparansian pemerintah dalam hal pengelolaan haji saat ini. Semua data kan dibuka. Dari nomor 1 sampai, kalau haji khusus kan nomor 1 sampai 16.305 dibuka semuanya, mana-mana yang memang dinyatakan berangkat tahun ini. Ya, dan itu ketahuan, oh ini nggak bertuan nih, porsi hajinya nggak bertuan tuh alamatnya nggak jelas. Mendaftarnya kemana tuh nggak jelas. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau penasaran, ya, ikuti nanti setelah sesi doa dari Ustaz Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti data freeze gitu ya, Pak Solin ya? Ya, seperti data batu tepatnya. Freeze, ya. Oke. Baik, kita akan ikuti live dengan link yang baru, Bapak Ibu. Kami persilakan Ustaz Abdul Azim untuk menutupnya dengan doa. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ya, ini ada kuota batu ya. Saya kira kuota bagi orang batu. Dan maka beruntung kalau bagi orang batu itu. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan kita semua yang hadir sehingga suatu saat Allah berkenan untuk memanggil pergi ke tanah suci dan berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah yang menentukan semuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ditentukan bisa berangkat haji dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah menghendaki, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Kadang tiba-tiba Allah berikan kemudahan, yang tadinya syarat rezekinya Allah lancarkan. Maka salah satunya adalah doa silahul mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa itu senjata orang mukmin. Doa itu pokoknya ibadah. Zikir dan doa terus kita panjatkan, insya Allah Allah mudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا
زيارة مكة والمسجد المبارك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أمرنا يا الله، berkah usia kami. Allahumma barik lana fi auladina ya Allah, berkailah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi banatina ya Allah, berkailah putri-putri kami. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina ya Allah, berkailah keturunan kami. Allahumma barik lana fi hayatina ya Allah, berkailah hidup kami. Allahumma barik lana fi usratina ya Allah, berkailah keluarga kami. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkailah apa yang kau anugerahkan kepada kami. Allahumma barik fi watani, ya Allah, berkailah negeri kami. Allah barik lana fi baladi, ya Allah, berkailah negara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.